Belakang SSD atau Solid State Drive. Solid State Drive dipopulerkan oleh Sandich pada tahun 1991, tepatnya 42 tahun silam. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media untuk menulis dan membaca data persistennya. SSD juga dikenal sebagai flash drive atau kartu flash. Dimasukkan dalam slot komputer server, disebut sebagai penyimpanan flash server side ataupun bagian dari sistem penyimpanan berbagai perusahaan flash. SSD bisa dianggap sebagai versi canggih dari USB flash drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini kita gunakan pada komputer. Jadi SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, namun konstruksinya seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Ukuran dan berat SSD yang tersedia sekarang adalah 2,5 inci, yaitu hanya terkhusus untuk laptop. Begitu. Kecepatan kinerjanya baca dan tulis SSD ini menyediakan kinerja puncak booting dan kinerja yang tinggi untuk mendukung komputasi yang memerlukan kapasibilitas dan multitugas yang lebih baik. Kecepatan baca tulis SSD bahkan 8 kali lebih cepat. PC yang terpasang pada SSD terdapat dia melewati proses bootingnya hanya per detik, yaitu pasti tidak melewati dari 1 menit. Dan umumnya kecepatan baca tulis ini 200 MB per sekon. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari SSD atau sering disebut dengan Solid State Drive. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Solid State Drive? Solid State Drive adalah penyimpanan solid dengan rakitan terintegritas untuk menyimpan data secara terus-menerus. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja dari SSD? SSD menambahkan chip memori berbasis silikon untuk menulis dan membaca data secara persisten. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari SSD ialah SSD memiliki kecepatan read dan write dalam program, lebih hemat dalam biaya listrik, lebih tahan dari guncangan. Kekurangan daripada SSD atau Solid State Drive adalah umur pakai SSD jauh lebih pendek daripada HDD. Dan yang kedua, harganya jauh lebih mahal dibanding HDD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah kita mengetahui dan mengenal apa itu SSD dan bagaimana fungsi dan kekurangan dari SSD tersebut, dan apa perbandingan dari SSD dan hard disk. Begitu juga kita akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari hard disk dan SSD. Begitulah tujuan dari penelitian ini, dan manfaat dari penelitian ini kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu SSD dan bagaimana fungsinya. Seperti kita ketahui, fungsi dari SSD, waktu akses yang lebih cepat dan latensis yang lebih rendah. SSD dapat menyimpan data dalam sel semikonduktor. Begitulah dari
fungsi dari SSD dan hard disk itu dapat kita ketahui dia akan menyimpan banyak kapasitas dan akan memperlambat muatan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan metode penelitian media penyimpanan data solid state drive atau SSD. Ya, ada 6 hal yang perlu kita ketahui tentang SSD. Ternyata, banyak yang belum tahu mengenai solid state drive atau yang sering disebut dengan SSD. SSD adalah salah satu media penyimpanan utama selain hard disk. Di dalam sebuah komputer, SSD dan hard disk berfungsi sebagai media untuk menaruh semua data. Booting sebuah komputer juga menggunakan kedua benda ini. Sayangnya, tidak semua orang mengenal SSD. Beberapa orang yang saya temui hanya mengemukakan pendapat, katanya sih kencang, tanpa mengetahui seberapa kencang kecepatan sebuah SSD. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas beberapa hal yang berhubungan dengan SSD. Kami berharap tips kali ini membuat kita semua lebih paham mengenai SSD. Walaupun begitu, artikel ini mungkin jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika Anda memiliki tips mengenai pengenalan SSD lainnya, kami berharap Anda mau memberitahukannya kepada kami. Oke, baik, saya akan memberikan gambar sebagai berikut. Ini dia gambarnya. Gambar berikut merupakan stream SSD. Di artikel mengenai SSD yang ada di kami bahas di kelompok kami selalu menyarankan pembelian SSD dengan menggunakan trim. Trim merupakan sebuah perintah yang langsung ditujukan kepada firmware dari SSD. Jika Anda belum tahu, firmware itu sama dengan BIOS komputer pada umumnya. Sebuah media penyimpanan akan selalu menulis dan membaca data. Saat menghapus sebuah data, hal tersebut sebenarnya juga merupakan sebuah kegiatan menulis data pula. Di sebuah hard disk, kegiatan penghapusan data tidak sepenuhnya terhapus. Yang terhapus adalah sebuah link yang merujuk ke data tersebut di rentetan data yang disebut dengan table of content. Saat ada data yang mau ditulis di tempat atau sektor yang sama, data baru tersebut akan ditimpa langsung di tempat data atau sektor yang lama. Hal ini disebut dengan overwriting. Dalam hard disk, kegiatan overwrite ini adalah biasa. Sayangnya, tidak untuk SSD. Kegiatan overwriting akan menimbulkan sampah data atau bahasa Inggrisnya adalah jailbreak. Jailbreak ini yang menyebabkan sebuah SSD akan melambat seiring dengan waktu karena data lama masih ada, sehingga membuat SSD harus memilah antara data lama dengan yang baru. Hal ini membuat SSD lambat dalam membaca data. Disinilah trim unjuk gigi. Trim memastikan saat sistem operasi mau menulis di sektor yang sama, data yang lama akan terhapus total tanpa ada sampah lagi. Selain itu, fungsi trim juga akan membuat semua sektor yang dihapus dan diformat menjadi bersih. Hal ini akan membuat sebuah SSD menjadi kencang sama seperti yang baru. Lalu kita akan melihat gambar dari isi SSD. Berikut adalah gambarnya. Anda pernah melihat isi sebuah SSD? Sebuah SSD tidak berisikan mekanik rumit yang sama seperti hard disk. Jika Anda pernah melihat sebuah RAM atau Random Access Memory atau memori komputer, isi dari sebuah SSD mirip dengan itu. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini, SSD hanya terdiri dari sekumpulan memori yang dipasang di sebuah board. Oke, kita akan melihat gambar selanjutnya. Oke, gambar selanjutnya adalah gambar dari MLC dan SLC. Pernahkah Anda mendengar mengenai SLC dan MLC? Kedua nama ini merujuk kepada tipe memori yang dipakai SSD. SLC kepanjangan dari Single Level Cell. Sesuai dengan namanya, memori jenis ini akan menyimpan sebuah data di sebuah sel memori. MLC atau Multi Level Cell menyimpan 2 bit data pada sebuah sel memori.
SLC memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan MLC. Kecepatan adalah yang pertama. Selain itu, SLC juga memiliki siklus hidup yang lebih lama dari MLC. Sayangnya, harga memori jenis SLC lebih mahal dari MLC, membuatnya jarang ditemukan konsumer SSD. Selanjutnya kita akan melihat kecepatan. Anda sudah melihat poin nomor 2. Sebenarnya, hal tersebut sudah terjawab. SSD tidak memiliki mekanik yang harus bergerak terlebih dahulu dalam menulis dan membaca data. Selain itu, SSD tidak perlu melakukan putaran spindle seperti sebuah hard disk. Semua dilakukan secara elektris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen SSD dan HDD. Pertama, saya akan masuk dulu ke dalam komponen SSD. Umumnya, SSD menggunakan apa yang disebut flash memory berbasis NAND. Ini merupakan jenis memori non-volatil. Sederhananya, non-volatil berarti memori tersebut tetap bisa menyimpan data walaupun tegangan suplainya dimatikan. Ini merupakan prinsip dasar dari sebuah memori permanen seperti halnya USB flash drive. Pada awalnya, banyak yang meragukan ketahanan data yang tersimpan di dalam memori jenis ini. Mereka beranggapan data hanya bisa tersimpan untuk beberapa tahun saja. Data akan lenyap jika disimpan lebih lama lagi. Namun kenyataannya tidak. Apalagi dengan teknologi yang terkini. Bahkan, data bisa tersimpan dengan aman hingga 200 tahun. Selama ini, hard disk atau sering disebut HDD telah menjadi standar media penyimpanan untuk PC desktop maupun laptop. Seiring dengan perkembangan teknologi, media penyimpanan pun ikut berkembang. Saat ini, yang sedang banyak dibicarakan ialah SSD, yang merupakan pengembangan dari teknologi HDD. Pada dasarnya, SSD itu sama seperti HDD, hanya saja tidak tersimpan pada lapisan-lapisan magnetik layaknya HDD. SSD menyimpan semua data pada chip memori flash yang saling terhubung satu sama lain. Flash memori pada SSD jelas berbeda dengan yang digunakan pada flash disk dalam hal type dan kecepatan. Chip flash memori pada SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada flash disk. Dengan kapasitas yang sama, harga SSD jauh lebih mahal daripada flash disk. Baik, sekarang saya akan membahas tentang komponen dan prinsip kerja dari HDD. HDD merupakan kependekan dari hard disk drive, sedangkan SSD adalah singkatan dari solid state drive. HDD tersusun atas komponen mekanik dan elektronik. Bagian mekanik HDD terdiri atas piringan, motor, dan lengan yang terhubung ke piringan. Proses penulisan dan pembacaan data dilakukan melalui proses mekanik di mana piringan diputar oleh motor dan ujung dari lengan yang terhubung ke komponen elektronik yang mengolah atau baca dan tulis data, menempel pada piringan yang berputar dan melakukan aktivitas penulisan dan pembacaan data. Secara umum, proses pengolahan data HDD dilakukan atau terjadi karena sinergi antara aktivitas mekanik dan elektrik. SSD dalam memproses data, menulis dan membaca data tidak didukung oleh proses mekanik. Dalam SSD, tidak ada komponen mekanis seperti motor dan lengan serta piringan yang berputar. Pada SSD, hanya terdapat komponen elektronik seperti integrated circuit atau IC, microchip, dan komponen elektronik pendukung lainnya seperti kapasitor. Semua proses pembacaan dan penulisan data dilakukan secara elektrik, sama seperti proses yang terjadi pada flash disk dan memori RAM. Dan yang kedua, ukuran dan berat dari HDD. Komponen atau material yang terdapat pada HDD, seperti platter, head, dan lain-lain, sangat berpengaruh terhadap ukuran atau dimensi serta berat dari HDD itu sendiri. Karena teknologi HDD sangat bergantung pada putaran piringan, hal ini membuat batasan seberapa kecil HDD dapat diproduksi, sedangkan SSD terbebas dari batasan tersebut. Sehingga ukuran SSD dapat diusutkan seiringan dengan perkembangan zaman. SSD yang tersedia sekarang adalah
2,5 inci. Itu berarti SSD ini hanya diperuntukkan untuk penggunaan laptop. Seiring dengan semakin kecilnya ukuran laptop dan semakin banyaknya pengguna PC tablet untuk menjelajahi web, Anda akan melihat kemampuan SSD yang dapat beradaptasi dengan mudah dengan ukuran laptop ataupun tablet. Tanpa komponen yang bergerak, produk SSD adalah opsi penyimpanan tertipis yang ada. Komponen yang bergerak khususnya bagus untuk PC yang tipis dan ringan serta desain yang kompleks dan industri. Untuk notebook standar, SSD tersedia dalam tinggi 5 mm dan 7 mm. Melalui perbandingan, hard disk tersedia dalam desain standar 7 mm dan 9, mm. Dan yang ketiga, kita masuk ke dalam efek yang ditimbulkan dari HDD. HDD menerapkan unsur mekanik sehingga menghasilkan efek samping yang buruk antara lain: 1. Panas yang berlebihan. 2. Konsumsi daya listrik yang tinggi. 3. Putaran motor dan piringan menimbulkan suara noise yang tinggi pada SSD. Karena tidak memiliki unsur mekanik, maka efeknya adalah 4. Panas atau suhu SSD tidak setinggi HDD. 5. Konsumsi daya listrik sangat kecil. SSD cukup butuh daya kurang dari 1 watt, sedangkan HDD membutuhkan daya yang mencapai lebih dari 10 watt. 6. Tidak ada putaran motor dan piringan, membuat SSD sama sekali tidak berisik. Keempat, kecepatan baca dan tulis data HDD. SSD menyediakan kinerja puncak untuk booting dan kinerja baca tulis yang tinggi untuk mendukung komputasi yang memerlukan kapabilitas multitugas yang lebih baik. Pada bagian inilah SSD menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Kecepatan baca tulis SSD bahkan 8 kali lebih cepat dibanding dengan HDD. PC yang terpasang SSD dapat melewati proses booting dalam hitungan detik, pastinya tidak melebihi 1 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan HDD lebih lama tergantung dengan spesifikasi, dan yang pasti tidak lebih cepat bila dibandingkan dengan SSD. Salah satu faktor penyebabnya adalah SSD tidak menggunakan piringan berputar atau faktor mekanik sangat membatasi kemampuan elektronik dari HDD. 5. Fragmentasi itu saja. Yang kelima ada fragmentasi HDD. Karena bentuknya yang spiral, HDD sangat baik untuk menyimpan file-file yang berukuran besar yang terletak pada blok yang berdekatan. Dan ketika kapasitas HDD mulai penuh, file-file yang sudah tersimpan dapat terpencar. Inilah yang dikenal dengan istilah fragmentasi. Efek dari fragmentasi ialah turunnya kinerja dari HDD itu sendiri. Dalam keadaan ini, untuk memulihkan kinerja dari HDD, biasanya kita melakukan defrag untuk memulihkannya. Sedangkan pada SSD, kita tidak perlu pusing memikirkan persoalan tentang fragmentasi karena data tersimpan pada chip flash. 6. Ketahanan HDD. SSD terlihat lebih awet hanya karena desain solid state-nya. Tanpa komponen yang bergerak, SSD dapat bertahan dari benturan, terjatuh, dan suhu ekstrim yang lebih tinggi. Dan yang ketujuh adalah harga dari HDD. SSD dijual dengan harga yang masih mahal per GB-nya. Mahalnya harga SSD bisa mencapai 9 kali lipat bila dibandingkan dengan HDD. Pada tingkat sistem, SSD berkapasitas rendah dapat dijangkau dalam kisaran 32 GB hingga 64 GB. Tetapi, SSD berkapasitas tinggi sangat mahal, khususnya saat diukur berdasarkan biaya per GB. Hard disk menyediakan biaya terendah per GB. Lalu, fungsi dari SSD dalam laptop itu juga merupakan suatu penjelasan yang sangat penting, yang mana fungsi SSD itu adalah suatu perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data seperti hard disk yang mana sering disebut sebagai HDD. Namun konstruksinya itu seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Nah,
Popularitas media penyimpanan solid state drive atau yang sering disebut dengan SSD saat ini tengah naik daun. Desain yang lebih tipis serta kemampuan baca tulis yang dapat mengalahkan hard disk atau HDD. Namun SSD ini masih lemah dari sektor harga yang lebih mahal ketimbang HDD. Misalnya SSD berkapasitas 1 GB dihargai sebesar 1 juta rupiah, padahal di HDD itu 1 juta rupiah sudah mendapatkan kapasitas sebesar 3 GB. Nah, itu kelemahan dari SSD. Dia harganya itu lebih mahal dan kapasitas yang disediakan dari harganya itu lebih sedikit gitu. Oleh sebab itu, mengetahui seluk-beluk perangkat SSD juga menjadi sebuah hal penting yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk membelinya. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membeli SSD itu yang pertama yaitu kapasitas penyimpanannya. Untuk saat ini harga SSD masih cenderung lebih mahal daripada HDD. Artinya memiliki kapasitas penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan adalah hal yang pertama yang perlu untuk dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, konsumen sendiri terkadang kebingungan saat menentukan besaran kapasitas penyimpanan yang paling ideal. Lalu hal penting yang harus dipertimbangkan yang kedua itu yaitu kecepatan baca tulis. Yang mana selain besaran kapasitas, kecepatan baca tulis juga merupakan aspek teknis paling penting yang juga harus dipertimbangkan. Logikanya, SSD sebesar 1 TB pun menjadi tidak berguna ketika tak diimbangi dengan kecepatan baca tulis yang tinggi pula. Lalu yang ketiga yaitu mendukung SATA 3. Hal ketiga yang harus dipertimbangkan sebelum membeli SSD adalah dukungan untuk SATA 3. Alasannya sederhana. SATA 1 memiliki kecepatan transfer data sebesar 1,5 GB per detik, sedangkan SATA 2 sebesar 3 GB per detik dan SATA 3 memiliki besaran 6 GB per detik. Secara umum, SSD memang sudah dibekali dengan kemampuan transfer data di atas HDD. Hal yang keempat yang perlu dipertimbangkan dalam membeli SSD yaitu brand pencipta. Seiring perkembangannya, industri teknologi saat ini sudah dikembangkan oleh banyak pihak. Artinya, pilihlah vendor terkemuka yang dapat dipercaya agar Anda tidak menyesali di kemudian hari. Pada umumnya, trik membeli perangkat elektronik sangatlah sederhana. Jangan mudah terpengaruh dengan vendor yang menawarkan SSD bergaransi lama karena berkapasitas besar dan performa tinggi namun dijual dengan harga yang sangat murah. Dan hal terakhir yang perlu dipertimbangkan untuk membeli SSD itu yaitu survei perbandingan. Bicara soal fakta, ternyata tidak sedikit konsumen yang cenderung bersifat terburu-buru. Pada akhirnya mereka menyesal karena ada perangkat serupa yang menawarkan spesifikasi lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Solusi untuk masalah ini cukup sederhana, lakukan survei dan bandingkan di lebih dari 2 atau 3 toko retail. Pasalnya, setiap toko retail memiliki stok barang dan distributor yang berbeda-beda. Jika ditinjau, SSD ternyata memiliki perbedaan dengan HDD. Ada yang saling memiliki kelebihan dan ada yang saling memiliki kekurangan. Untuk melengkapi bahannya, saya mencantumkan tabel. Lalu kita bisa lihat bersama-sama pada tabel tersebut perbandingan SSD dengan HDD. Lihat dari komponen dayanya, SSD memiliki daya 2-3 watt, sedangkan HDD memiliki daya 6-7 watt. Dari segi harga, SSD memang masih mahal, sedangkan HDD masih lebih murah. Dari segi kapasitas, notebook pada SSD itu kurang dari 1 TB dan desktopnya maksimal 1 TB. Sedangkan HDD memiliki notebook yang berkapasitas 500 GB sampai 2 TB, sedangkan desktopnya berkapasitas 6 TB. Lalu dilihat dari segi waktu bootingnya, SSD memiliki waktu booting 10-13 detik, sedangkan HDD memiliki waktu booting 3
hingga 30-40 detik. Dan dari segi noise atau kebisingan, SSD tidak memiliki komponen yang bergerak sehingga tidak menghasilkan suara bising, sedangkan HDD terdapat komponen bergerak sehingga menghasilkan suara bising. Dan dari getarannya, SSD tidak ada memiliki getaran, sedangkan HDD memiliki getaran. Lalu dari tingkat kepanasannya, SSD tidak ada menghasilkan panas, sedangkan HDD menghasilkan panas. Lihat dari segi komponen failure rate-nya, SSD 2 juta jam, sedangkan HDD 1,5 juta jam. Dari segi kecepatan baca atau tulisnya, umumnya SSD 200 MB per sekon, bahkan 550 MB per sekon untuk SSD yang tercanggih. Sedangkan HDD antara 50 sampai 120 MB per sekon kecepatan baca atau tulisnya. Lihat dari segi enkripsi atau kode sandinya, SSD memiliki FDE atau Full Disk Encryption, sedangkan HDD yaitu FDE atau Full Disk Encryption. Lalu dari kecepatan membuka file, SSD 30% lebih cepat dari HDD, sedangkan HDD kategori masih lebih lambat. Dan komponen yang terakhir, dari segi imbas gaya magnet, SSD aman terhadap imbas gaya magnet, sedangkan HDD gaya magnet dapat menghapus data dalam HDD tersebut. SSD, singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD bisa dianggap sebagai versi canggih dari USB flash drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini digunakan pada perangkat komputer. Seperti halnya USB flash drive, SSD pun tidak memiliki komponen yang bergerak di dalamnya. Data atau informasi hanya disimpan di dalam microchips, berbeda dengan hard disk yang memiliki lengan mekanik yang bergerak ke sana kemari untuk menulis dan membaca data di atas piringan magnetik. Perbedaan ini membuat SSD bekerja jauh lebih cepat daripada hard disk. Hard disk atau yang biasa disingkat dengan HDD bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data ataupun informasi, sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. Umumnya, SSD menggunakan apa yang disebut flash memory berbasis NAND. Ini merupakan jenis memori non-volatile. Sederhananya, berarti memori tersebut tetap bisa menyimpan data walaupun tegangan suplainya dimatikan. SSD yang tersedia sekarang adalah 2,5 inch. Itu berarti SSD ini hanya diperuntukkan untuk penggunaan laptop. Seiring dengan semakin kecilnya ukuran laptop dan semakin banyaknya pengguna PC tablet untuk menjelajahi web, Anda akan melihat kemampuan SSD yang dapat beradaptasi dengan mudah dengan ukuran laptop ataupun tablet.